Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai keluarga yang harmonis adalah impian setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah karena tak jarang dalam berumah tangga terdapat percekcokan dan perselisihan. Lantas seperti apa keluarga harmonis dalam pandangan Islam? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abi? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak, Kelurahan Tanggidaa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Husnul Khotimah, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik, Abi, tema kita pada hari ini menjaga keharmonisan keluarga. Sebelum masuk ke tema, Bi, keluarga harmonis dalam pandangan Islam itu seperti apa, Bi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Majelis Ta'lim yang hadir di studio, juga host kita Umi Nita Konita, dan tentunya saya sapa seluruh pemirsa dan penonton TVRI khususnya Lentera Hati Gorontalo. Berbicara tentang rumah tangga, maka kita akan berbicara tentang sebuah ibadah besar, ibadah yang panjang, dan juga nikmat yang luar biasa. Jadi bisa berumah tangga itu adalah sebuah nikmat. Cuma nanti terlepas bagaimana keadaan rumah tangganya itu pembicaraan yang lain. Tapi bisa berumah tangga itu harus disyukuri. Sebab tidak semua orang bisa berumah tangga. Ya, ada orang yang sudah 45 tahun, 50 tahun juga belum menikah. Sampai ketemu di reuni juga dia belum menikah. Padahal ternyata dia orang kaya. Dia banyak uang, dia punya usaha, dia punya rumah, punya mobil, ya, bagus. Dia punya pendidikannya tinggi, tapi nikmat yang satu ini dia belum merasakan, gitu. Sehingga bagi orang yang Allah takdirkan bisa berumah tangga, punya suami atau punya istri, apalagi sampai punya keturunan, maka harus disyukuri, ya, harus disyukuri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan rumah tangga itu, bisa berkeluarga itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum, mulai dari ayat 20 terus sampai ada 6 ayat, semua Allah menggunakan wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, dua-duanya kokoh. Itu kekuasaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan itu. Nah, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan bagi kalian pasangan kalian alias berumah tangga. Ini Allah setarakan dengan proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi begitu tinggi kedudukan rumah tangga. Maka dia sebuah nikmat. Nah, yang kedua, baru kita masuk pada bagaimana kemudian menciptakan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang harmonis dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada unsur sakinahnya, ada unsur mawaddahnya, ada unsur rahmatnya. Ya. Sakinah itu apa? Sakinah itu adalah ketenangan, ya, litaskunu ilaiha. Jadi ketika Allah menciptakan wanita untuk para lelaki atau para suami, litaskunu ilaiha, agar para suami itu merasakan ketenangan. Harusnya sebenarnya ada menggunakan litaskunu biha, ya. Jadi sakinah atau tenang dengannya, bukan tenang kepadanya. Karena kalau kita terjemahkan litaskunu ilaiha itu artinya
tenang kepadanya. Yang paling tepat kan sebenarnya tenang dengannya kan, dengan istri itu. Tapi di situ ada namanya metode tadmin, artinya Allah menghapus, ada satu kata kerja di situ. Ya, litaskunu wa tatmainnu ilaiha. Gitu. Litaskunu biha wa litatmainnu ilaiha. Jadi di situ dihapus. Artinya apa? Sakinah yang dirasakan ada ketenangan plus kecenderungan. Bukan hanya sekedar tenang tapi tidak ada kecenderungan atau kecondongan. Jadi ketika ada suami yang cenderung kepada istri, kemudian tenang bersama istri, lalu selalu merindukan istri, di luar rumah selalu ingin pulang ke rumah, ingin mencicipi masakan istri, walaupun banyak masakan yang enak di luar, dia ingat masakan istri, maka ini ada salah satu unsur sakinah. Gitu. Tapi kalau suami di dalam rumah tidak tenang, ya, suka keluar rumah, misalnya ada istri seperti neraka, ya, ada makanan di dalam rumah, pengen cari makanan di luar, ini berarti tidak ada ketenangan di dalam diri suami itu. Ini bisa jadi indikator, ukuran. Gitu. Kemudian mawaddah, rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang ada cinta. Cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami. Tidak boleh hanya salah satunya. Suami cinta kepada istri, tapi istri tidak cinta kepada suami. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan Ya, dia. cinta bertepuk sebelah kaki. So, bukan tangan lagi. Jadi, nah ada kasusnya suami bucin kepada istri, tapi istrinya tidak. Atau sebaliknya, istri bucin kepada suami, tapi suaminya tidak. Jadi tidak seperti istilah gayung bersambut, gitu ya. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan, betul. Nah, ini juga pertanda rumah tangga itu tidak harmonis. Karena tidak terpenuhi unsur yang kedua, tidak ada cinta. Dan cinta ini adalah pondasi yang sangat menentukan untuk mengokohkan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak ada cinta itu sangat rentan dengan keretakan. Contoh misalnya di zaman Nabi ada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk dijatuhkan cerai dari suaminya hanya karena perkara cinta. Jadi dia datang, namanya Imra'ah Abi Qais, ya, wanitanya, suaminya namanya Abu Qais. Dia datang sama Nabi, dia bilang, wahai Rasul, sesungguhnya suamiku adalah orang baik. Saya tidak mencela dia dalam perkara agama dan tidak mencela dia dalam perkara akhlak. Agamanya baik sekali, akhlaknya baik sekali. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya khawatir nanti terjadi kekufuran dalam agama saya. Maksudnya apa? Saya tidak lagi ada rasa cinta kepada suami saya karena memang dia, ya mohon maaf ya, bukan good looking. Ya, fisiknya kurang. Jadi kalau mau pandang tidak menyenangkan dari muka. Itu. Iya kan? Namanya cinta kan kadang lahir dari fisik juga kan? Nah, karena dia sudah tidak ada rasa cinta dan suaminya baik sekali, dia merasa berdosa tidak bisa membalas kebaikan suaminya itu. Tidak enak begitu. Tidak enak. Ya. Karena dia melayani itu kan harus atas dasar cinta. Sementara dia tidak ada cinta. Maka kemudian Nabi tanya, ataruddina ilaihi hadiqatahu? Apakah kamu siap mengembalikan maharnya? Mahar waktu itu kebun kurma. Lalu dia bilang, "Na'am, saya siap mengembalikan mahar suami saya, yakni kebun kurma." Dengan mengembalikan mahar tersebut, maka telah jatuh talak antara suami dan istrinya. Itu karena perkara cinta. Tapi jangan begitu ibu-ibu ya. Jangan pulang dari rumah, so ada dasar. Malu dasar lah ya Ustaz. Mau dari Pak Kodi waktu. Jangan. Ini kasus saja untuk menjadi ibrah bagi kita betapa cinta itu sangat penting di dalam rumah tangga. Nah, kemudian bagaimana menghadirkan rasa cinta itu? Maka kenali kelebihan suami. Apa yang menjadi kelebihan suami? Baik dari sisi fisiknya. Misalnya, tiap boti pen moisomo asali pemolingo. Maksudnya hitam manis. Dia ini biar hitam tapi ganteng gagah mulia. Jadi paksa-paksa kamar gitu. biar kanut hati udah gagah mau pandang. Jadi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang glowing ya hati-hati ya. Harus banyak berterima kasih sama suami.
Karena di balik keglowingan istri ada kekanutaan seorang suami. Itu tahempe karanya dia topatul dulahu ya. Jadi cinta. Yang ketiga harus ada rahmat. Rahmat ini adalah kasih sayang. Nah, ini yang ketiga mesti diusahakan. Harus diupayakan. Tidak lahir begitu saja. Memang di dalam redaksi ayat itu apa? Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menciptakan atau menjadikan di antara suami dan istri itu ada cinta, ada rahmat. Cuma rahmat itu juga harus diciptakan. Rahmat itu artinya apa, Bu? Kasih sayang. Rahmatullah artinya kasih sayang. Kalau rahmat Jafar, kasih sayang si Jafar. Kasih sayangnya si Umi. Harus diciptakan. Misalnya, ketika suami istri berkelahi, berantem, ya, berselisih, biasanya diam sampai 3 hari, 3 malam, bahkan sampai 1 minggu, gitu ya? Nggak kuat kayaknya, Bi, kelamaan itu. Kadang-kadang tidak kuat, baru 3 hari so tidak kuat. Akhirnya apa? Bakalai baku hantam, dahsyat luar biasa, kasih picein, kasih pice itu. Tapi setelah terjadi penyesalan, masing-masing menyesali kesalahannya, kemudian suami datang minta maaf kepada istri, istri datang minta maaf kepada suami, kemudian berpelukan, lalu sama-sama memulai kehidupan yang baru. Di situ terjadi rahmat, kasih sayang kayak baru lagi, betul ya? Pasti ibu pernah merasakan itu, ya. Yang berumah tangga pasti merasakan bagaimana perselisihan dalam rumah tangga sampai membuat kita lama tidak kemudian saling menyapa, tiba-tiba begitu ketemu, rahmatnya datang. Kasus yang sering kita dengarkan dari ceramah-ceramah misalnya gitu ya, ada seorang suami yang disuguhkan makanan oleh istri. Kemudian ternyata iloda alwatingo, ya kan, kelebihan garam. Lalu karena dia tidak enak menegur istrinya, maka caranya apa? Dia bilang, wahai istriku, selama orang ini tidak makan sama-sama. Sini, kalau boleh makan sama-sama. Langsung makan, dia bilang, tunggu. Perasaan selama sekali tidak bersuap sama maitua ini. Akhirnya dia bilang, dia suap. Begitu dia suap, muntah DP istri. Kenapa? Karena kelebihan garam. Disitulah istrinya kemudian merasa bersalah karena sudah menyuguhkan makanan yang berat. Jadi caranya, dari situ kemudian sang istri merasa berterima kasih atas teguran yang baik dan sebagainya. Lahir lagi rasa cinta. Nah, ini 3 hal yang harus diciptakan di dalam dihadirkan di dalam rumah tangga untuk kemudian menciptakan rumah tangga yang harmonis, ya. Mungkin itu dulu ya, sekedar pemantik atau pengantar. Baik, Abi, bagaimana dengan suami istri yang tidak sefrekuensi, Ubi? Kadang ini juga menjadi faktor perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya istrinya solihah tapi suaminya jauh dari Allah atau sebaliknya. Baik, memang dalam berumah tangga, dalam pernikahan itu salah satu yang disunnahkan atau dihadirkan di dalam rumah tangga itu adalah, sebetulnya ini sebelum menikah ya, adalah kesepadanan. Dalam bahasa agama adalah al-kuf'u. Al-kuf, kesepadanan. Misalnya suaminya ahli agama misalnya, atau yang punya pengetahuan agama, kesolehan, maka dia juga harus mencari wanita yang sepadan dengan dia. Yang paling tidak jangan jauh-jauh sekali dari agama gitu. Nah, ini laki-laki ahlus sholat, ahlul masjid, ahli agama, mau cari kamar wanita yang pamabo. Ini kan tidak sepadan. Nanti pasti akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Atau sebaliknya, sang istri baik sekali, sering hadir ikut majelis ta'lim, kemudian belajar agama. Cuma gara-gara misalnya calon laki-lakinya punya mobil, tidak peduli dia peminum atau penzina. Lalu dia terima atas dasar ekonominya. Ini pasti akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, masalah yang besar dalam rumah tangga, musibah nanti. Jadi kesepadanan. Nah, tapi ternyata ya, sebelum proses itu kita tidak tahu menahu, dan dalam rumah tangga ketahuan bahwa dia adalah orang yang tidak sholat, dia peminum, dia penzina, apalagi penjudi, dan sangat sulit untuk disembuhkan, sangat sukar untuk disembuhkan, maka dalam hukum fikih, dalam pandangan syariat, sang suami ini boleh ditinggalkan tapi dengan prosedur syar'i. Caranya khulu. Kalau dalam istilah fikih namanya khulu. Datang ke pengadilan kemudian minta seperti yang tadi. Khulu itu memang konsekuensi khulu adalah sang istri mengembalikan mahar. Tapi untuk konteks kita di Indonesia itu alhamdulillah ringan sekali. Diatur dalam undang-undang pernikahan.
yakni adanya sigot ta'liqut talaq kan. Misalnya sang suami karena sering mabuk mukul istri, maka dengan dasar dia dipukul kan tinggal mengadukan ke pengadilan agama, lalu sampaikan bahwa sang suami telah melanggar sigat ta'liqut talaq yang dibaca di depan KUA waktu hari pernikahan kan, yang janjinya sewaktu-waktu saya menyakiti badan jasmani, tidak menafkahi 6 bulan, meninggalkan 2 tahun, tinggal dilaporkan saja. Lalu apakah sang istri yang melapor ini wajib mengembalikan mahar misalnya 50 juta? Tidak ada uang bekas pulang kan Ustaz? Maka tidak. Nanti dia tinggal membayar uang 10.000 sebagai pengganti mahar suami yang puluhan juta itu. Dengan begitu selesai. Jadi hukum Islam di Indonesia itu sangat melindungi hak-hak wanita. Jangan sampai ada wanita terzalimi dalam rumah tangga kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dan suaminya melakukan terus-menerus kezaliman, sudah memukul, menyakiti, baik verbal maupun fisik, baru tidak menafkahi lagi, maka sang perempuan ini, sang istri ini diberikan perlindungan dalam hukum. Ya, tinggal dia mau melaporkan atau tidak. Tapi kalau misalnya kesalahannya tidak parah, ya jangan juga sampai dilaporkan, apalagi minta diceraikan. Tak usah dipertahankan saya sambil dibina. Kalau tidak bisa dibina, baru dibinasakan. Karena sudah tidak bisa dibina. Masya Allah. Ada tambahan sedikit lagi ya. Nah, juga untuk menghadirkan sisi romantisme dalam rumah tangga, harus kita perhatikan yang tadi kan saya sampaikan, keharmonisan harus diciptakan. Di antara caranya adalah kalau Nabi itu menghadirkan lakob-lakob atau panggilan-panggilan kasih sayang. Misalnya kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu terpaut 15 tahun. Lebih tua dari Nabi 15 tahun. Walaupun lebih senior, tapi dia panggilnya apa? Ya, bukan kakak, tapi ya Habibi. Wahai kekasihku. Ya Habibi boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Ya. Atau ya Habibati. Jadi boleh. Pak Iman nanti sama Ibu Yatris bilang ya Habibati. Ini saya kenal, ini majlis taklim saya. Kemudian sama Sayyidah Aisyah dipanggilnya apa? Ya Humairah. Ya, wahai wanita yang berkulit putih yang wajahnya kemerahan. Ya. Bukan pakai blush on ya, itu memang merah betul ya. Ya, merah asli, bukan yang pakai skincare atau ini, ya. Tapi ya jangan poli kemudian karena coklat atau hitam sekali sama suruh panggil Humairah, Humairah kita ya, tidak cocok. Jadi karena memang waktu itu kulitnya putih, akhirnya dipanggil ya Humairah gitu. Nah kalau kita misalnya apa? Ayang ya. Kalau sekarang so lebih keren, beb. So beb. Ayang, beb. Atau cinta, atau mama, papa, bunda, ayah boleh, tidak masalah. Atau umi, abi, atau sayang. Cuma tolong dipertahankan. Jangan kalau lagi normal begini sayang-sayang, tapi kalau so marah so hilang DP sayang. So tidak ada lagi kata sayang. So ngana kita so kau itu tidak boleh ya, harus dipertahankan. Pokoknya biar marah tetap sayang. Sayang kita so bilang pangana begini. Jangan so bilang pangana. Jadi harus dipertahankan kata sayang tersebut ya. Jadi orang yang konsisten. Kemudian saling memuji. Kalau melihat pasangan kita ganteng, katakan ganteng. Ganteng sekali tipe apa ini luar biasa. Biar setua. Kayaknya tipe apa ini makin tua makin ganteng. Supaya dia biasa dipuji di dalam rumah, tidak gila pujian di luar rumah. Oh, begitu. Nanti kalau di luar rumah ada yang puji, biasa setiap hari kita dipuji di dalam rumah. Tapi kalau tidak pernah dipuji di dalam rumah, malah ada yang ada cuma celaan. Sampai kan utamuti. Nanti kalau ada yang puji di luar rumah, dia melayang-layang, dia semua kejar itu. Ya, ini harus diciptakan. Atau melihat istri cantik, katakan dia cantik. Lu cantik sekali, so glowing sekali, indah dipandang dan sebagainya. Lalu sering mengatakan I love you, ya. Ana uhibbuk. Dalam bahasa Arab sering Nabi mengucapkan kata cinta kepada Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, aku cinta kepadamu. Wahai fulana, aku cinta kepadamu. Itu. Saling mengucapkan. Jangan-jangan ibu-ibu sekalian, dengan berjalannya usia kita dalam rumah tangga semakin pudar pula kata kalimat-kalimat romantis. Berpahala padahal itu dia. Iya, berpahala. Sebagaimana kita mencaci maki istri berdosa, begitu pula mengeluarkan kata-kata romantis itu berpahala. Berpahala sekali. Jadi ambil pahala ibu-ibu. Sering mengucapkan I love you my honey. I love you papa li. Paling DP papa nanti DP suami bilang maulah rasa sambut ya. Tidak biasa kan ini begini. Ini berkat lentera hati.
Tunggu tambahan uang jajan itu, Bi. Jangan nanti ada uang jajan baru ada I love you. Ya, baik. Baik, Abi, kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Jau dari Majelis Taklim Al-Mubarak, Kota Utara. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam keluarga atau rumah tangga itu ada ayah, ibu, dan anak, seperti itu. Tapi ini kasus Ustadz, sepertinya dalam hal kemajuan teknologi sekarang, ada ayah, ibu, anak, di mana masing-masing punya kesibukan. Misalnya dalam medsos, masing-masing punya kesibukan. Tapi biasanya dari keharmonisan ini sudah tidak tercipta lagi. Ibu sendiri sibuk dengan HP-nya, anaknya sibuk, bapaknya sibuk. Akhirnya ada tamu pun tidak dihiraukan. Apa yang dibicarakan oleh orang tua tanpa anak juga tanpa menghiraukan. Nah, ini dalam Islam bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini keharmonisan apakah bisa tercipta untuk Islam atau bagaimana untuk ke depan baik anak itu sendiri, orang tua, dan keluarga itu sendiri Pak Ustadz. Saya kira singkat itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, memang ini yang memang terjadi Abi. Baik, istilahnya medsos ini menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, gitu. Baik itu dalam keluarga atau dalam reuni pertemuan, kan, sampai jadi pengeluhan orang ini sampai menyiapkan berbulan-bulan datang ketemu, tapi ternyata tetap sibuk juga dengan urusan masing-masing. Itu kalau reuni. Dalam keluarga juga seperti itu. Nah, selama kalau tidak sampai menghilangkan kewajiban, maka sah-sah saja. Asalkan tidak sampai mencederai kewajiban masing-masing. Sang istri di dalam melayani seorang suami, atau suami kewajibannya terhadap istri, anak terhadap kedua orang tua. Jadi harus diingatkan juga, diingatkan berkali-kali. Gitu. Anak diingatkan oleh orang tua. Gitu. Dan disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya waktunya beribadah, beribadah. Waktunya untuk belajar, ya belajar. Harus diingatkan. Atau sambil berkumpul begini kemudian ngobrol, ya ngobrol, tidak masalah. Yang penting tidak terganggu dengan komunikasi di dalam media sosial itu. Mungkin bisa jadi bikin kesepakatan kalau di Bejang Bakan memang no gadget begitu ya. Ya tinggal bikin kesepakatan saja. Kalau lagi makan bersama, tidak ada handphone misalnya. Atau lagi belajar baca Quran, semuanya baca Quran, gitu. Jadi bikin kesepakatan, Bu. Kalau masih bisa dibikin kesepakatan, bikin kesepakatan. Cuma yang menjadi masalah kalau misalnya anak-anaknya sudah besar-besar. Ya, betul. Kalau masih kecil kan masih bisa diarahkan, dikendalikan, gitu. Tapi selagi selagi ibu sebagai orang tua, ya disampaikan saja. Kalau lagi ngumpul, handphonenya ditaruh dulu. Atau gitu. Handphonenya disembunyikan kali, Bu. Gitu Ibu ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Endang dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, dalam kehidupan rumah tangga itu, keharmonisan itu
mungkin sudah tercipta. Tapi yang ada itu pihak ketiga, bukan pelakor, tapi biasanya orang tua. Kadang di suami istri itu ada saling menyembunyikan untuk memberikan ke orang tua. Jadi bagaimana itu? Suami memberikan tanpa ketahuan istri, istri juga memberikan ke orang tuanya tanpa sepengetahuan suami. Dan itu yang jadi bakal percecokan kalau sama-sama tahu. Jadi bagaimana menurut Islam? Karena tidak ada keterbukaan. Takut kebanyakan atau bagaimana? Begitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. terbuka dalam pemberian, Abi. Baik. Di dalam pemberian, istri jika ingin memberi kepada kedua orang tuanya atau kepada keluarganya, maka itu secara mutlak boleh tanpa harus minta izin dari suami. Kalau itu hartanya sendiri, Dia kerja gitu dia kerja, dia punya gaji atau dia punya tabungan dari dari harta warisan dan sebagainya. Selama itu bukan harta suami, dia tidak punya kewajiban untuk konfirmasi atau minta izin kepada suami. Karena itu harta dia. Dia punya keleluasaan, kebebasan untuk tasarruf, untuk mengelola hartanya. Tapi jangan sekali-kali jika diambil dari uang suami. Kalau dari uang atau harta suami atau harta benda suami, haram hukumnya kecuali atas izin suami. Misalnya gaji suaminya 10 juta, istrinya tidak punya pendapatan. Lalu kemudian sang suami kasih 1 juta atau 2 juta dan dia ingin berbagi, maka dia wajib bertanya kepada suami, gitu. Adapun suami yang pertama dia berikan adalah keluarga. Keluarga dulu dia penuhi semuanya. Setelah terpenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, papan, maka sang istri tidak ada hak sama sekali untuk membatasi suami memberikan pemberian kepada kedua orang tuanya. Berapapun jumlahnya. Selama semua kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Yang menjadi perkara adalah ketika sang suami langsung mengedepankan pemberian kepada orang tua, sementara keluarganya masih berkekurangan. Itu yang menjadi sumber masalah. Maka jika ada istri yang memperkarakan itu dalam batas kewajaran, ya. Tapi kalau sudah dipenuhi semuanya, makanannya sudah dipenuhi, jajannya, kebutuhan make upnya, apalagi bahkan ada tambahan uangnya, kemudian sang suami memberi masih diperkarakan, berarti istrinya yang bermasalah, istri berdosa. Gitu. Dan istri yang baik adalah istri yang selalu memotivasi suami untuk memberi kepada orang tuanya, sebab surga sang suami ada di orang tua. Adapun istri surganya ada di suami, beda. Gitu. Maka sang istri yang baik adalah selalu yang selalu memotivasi suaminya untuk memberi kepada orang tuanya, bukan malah menghalang-halangi atau jadi penghalang. Jangan sampai keberadaan sang istri menjadi penghalang suami memberi kepada orang tuanya. Ini ada masalah dengan wanita tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu, Wendang, ya? Baik. Ya, insyaallah. Jadi harusnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, tinggal tanya saja. Atau misalnya sang istri bilang, selama belum bakasnya sama suami, pancing kasih, selama belum bakas sama orang tua, pikasnya dulu orang tua. Kira-kira mau kasih berapa? Atau kita yang bakas mau kasih berapa? Jadi suami yang sama bilang kemari kasih sekian, gitu, supaya ada keterbukaan. Sebenarnya lebih aman, lebih nyaman ya kalau saling terbuka. Ya. Lebih nyaman kan, mau kasih misalnya kasih berapa? Sebutkan saja, mau kasih berapa? Iya. Ya, insyaallah bermanfaat. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastin Arkani dari Majelis Taklim Al-Mubarak, Kecamatan Kota Utara. Pertanyaan dari kami, bagaimanakah cara menjaga keharmonisan dalam keluarga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Baik. Jadi cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ini memang pembahasan kita dari awal sudah itu. Ya, cuma saya tambahkan sedikit Ibu ya. Tadi setelah saling menciptakan panggilan sayang dalam rumah tangga, kemudian yang kedua adalah saling memuji,
Ya, yang ketiga saling berterima kasih. Kebaikan sang suami harus diucapkan terima kasih oleh istri. Kebaikan sang istri harus dibalas oleh suami. Jadi sambil saling mengucapkan terima kasih. Ibu jangan pelit-pelit dengan ucapan terima kasih. Kalau suami sebagai yang baik, bilang terima kasih papa, terima kasih pak itua, terima kasih untuk ulun talukan gitu. Terima kasih malongo hidoi. Hal-hal kecil ucapkan terima kasih. Ya, sang suami kalau istrinya sudah masak, terima kasih, enak sekali. Itu sederhana, membuat istri semangat, bahagia untuk masak lagi. Gitu. Sederhana sekali. Dan jangan pernah menghilangkan kebaikan suami atau menghilangkan kebaikan istri. Gitu. Ini waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, Ibu pernah dengar riwayatnya? Kembalinya Nabi dari Isra Mi'raj, Nabi bercerita kepada Sayyidah Fatimah, anaknya, ya Fatimah, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai anakku Fatimah, aku tadi malam dalam peristiwa Mi'raj diperlihatkan neraka dan ternyata mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Lalu Fatimah menangis sambil berkata, apakah karena mereka kafir? Nabi bilang tidak. Mereka bukan karena kafir masuk neraka, tapi sering sekali menghilangkan jasa dan kebaikan suami. 1 tahun atau bertahun-tahun suaminya melakukan kebaikan kepadanya, hanya karena satu kesalahan, apa dia bilang? Ma ra'aitu minka khairan qattun. Selama hihi ya laulemu di alumapi hum deela. Itu yang membuat wanita itu masuk neraka. Ya. Saya terjemahkan, tidak semua orang Gorontalo menonton. Selama aku berumah tangga denganmu, tidak ada sedikit pun kebaikanmu kepadaku. Padahal bertahun-tahun dia kasih. Cuma gara-gara satu kesalahan. Maka kalau ada kesalahan, ingat kebaikan-kebaikan yang selama ini ada. Dengan begitu insya Allah kesalahan itu akan tertutup. Itu. Saling koreksi, masing-masing saling mengoreksi. Saling mengucapkan terima kasih. Taib. Baik, insya Allah bisa difahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrin Polontalo dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kelurahan Buladu. Ini Pak Ustadz yang saya tanya, hukumnya dalam Islam suami istri hidup serumah, rupanya rukun tapi tidak seranjang. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berdosa. Ternyata ada ya. Iya banyak. Banyak yang begitu. Serumah kelihatan rukun tapi tidak seranjang. Ya. Padahal justru salah satu dari tips mengharmoniskan rumah tangga adalah seranjang. Bahkan kalau boleh satu selimut. Iya. Panas. Iya. Cuma kan biasanya 4 udah aja. Jadi pada dia tahu lagi 4 udah. Kadang-kadang pindah mutah. Nah, ini juga sebenarnya kekeliruan kita gitu. Cuma kan alhamdulillah dengan teknologi akses kan bisa satu selimut sekarang ya. Jadi menambah romantisme dalam rumah tangga gitu. Tapi jangan lupa pasang KB. Kalau tidak mau kebobolan. Gitu. Jadi kalau mereka pisah ranjang ini didasarkan pada ketidakinginan, maka itu akan lahir sebuah kezaliman. Sang suami tidak mau satu ranjang. Oke, orang sama-sama saya tidak usah satu ranjang. Padahal istrinya mau. Maka suami adalah suami zalim. Kalau kemauan itu adalah dari istri, maka ini bukan sekedar zalim, tapi nusyuz. Apa itu nusyuz? Kedurhakaan. Sang suaminya mau sebenarnya. Sudah diajak berkali-kali, tapi sang istri menolak berkali-kali. Akhirnya karena perasaan juga, tidak enak, dengan terpaksa suami menerima keadaan itu, berdamai dengan keadaan itu. Maka istri seperti ini namanya istri nusyuz. Kalau istri masuk kategori nusyuz, maka sang suami tidak berhak memberikan nafkah lagi kepadanya. Iya, istri nusyuz itu tidak berhak suami memberikan nafkah kepadanya. Karena nafkah itu adalah imbalan dari ketaatan. Imbalan dari sebuah ketaatan. Itu kalau pertanyaan apakah berdosa? Ya berdosa kalau didasarkan atas satu ketidakinginan itu dari suami, maka masuk kezaliman. Kalau dari istri, maka masuknya nusyuz.
Walaupun tidak bikin apa-apa, yang penting satu ranjang. Itu untuk menambah romantisme dan keharmonisan dalam rumah tangga. Baiknya harus seperti apa, Bi, kalau seandainya memang kesepakatan mereka berdua? Maksudnya bagaimana? Dua-duanya memang, ya sudahlah begini saja rumah tangga kita, yang penting orang tahu kita masih berumah tangga. Kalau memang tidak ada yang merasa terzolimi, ya sah-sah saja, hukumnya boleh saja. Itu keinginan masing-masing, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ada salah satunya yang tertekan dengan keadaan itu. Betul. Misalnya istri yang tidak mau, berarti kan suami mau, dia terzolimi, gitu kan? Makanya nusyuz. Istri sebenarnya mau, bahwa suami yang tidak enak kan tidak mungkin sang istri yang mau kejar-kejar misalnya. Debo moli tolot dia. Maka sang suami adalah suami yang zolim dan dia berdosa. Istri tidak berdosa. Tinggal dilihat ini dari mana ini sumbernya, dari suami atau istri. Kadang, Bi, istri menolak tuh karena takut mandi. Apalagi kalau istri menolak karena takut mandi. Gitu. Jadi Mungkin orang beda ini ada juga. solusinya mungkin, Bi, dalam fikih. Ya kalau sang suami misalnya walaupun kan usia sudah lanjut itu tetap ada saja sewaktu-waktu keinginan suami untuk dilayani. Dan istri sakit-sakitan, nanti kalau mandi bisa sakit dan lain sebagainya. Atau minimal mau kena long misalnya. Kalau mau mandi malam, mau long ini dong. Atau mimisan ya. Maka solusinya untuk sholat subuh tayamum saja. Atau pakai air hangat. Walaupun mandi pakai air hangat tidak bisa, tetap mau sakit berdasarkan pengalaman atau medis, maka cukup tayamum untuk sholat subuhnya. Yang penting keinginan suami harus dilayani. Iya. Capek kan suami yang kerja. Iya kan? Bilang sama suami, boleh pukar jalo ya, boleh lapat ya, boleh itu utal mana. Nah, ini itu tidak ada alasan bagi istri untuk menolak. Walaupun capek, tidak ada alasan bagi istri menolak. Berdosa sang istri menolak keadaan permintaan suami. Dalam keadaan apapun. Suami mau minta apa pengertian. Ya, suami juga tidak bisa mau tahan ini. Kalau mau ditahan uring-uringan nanti. Bahaya kalau ditutup dalam rumah, terbuka di luar rumah. Akhirnya ada istilah jajan di luar karena di dalam rumah tidak ada jajanan. Tertutup, warung tertutup. Makanya usahakan buka warung terus ya supaya sang suami bahagia. Ya salah satu hal yang membuat suami itu segar ya, pikirannya, fisiknya adalah hubungan biologis. Jadi walaupun sudah lansia, usahakan tetap ada pelayanan. Bagaimanapun alasannya tidak boleh ditolak. Baik. Masya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, Abi, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Pak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang wanita berzina dengan pasangan yang pertama, tapi wanita ini nikah sama laki-laki yang kedua, apakah berdosa laki-laki pertamanya walau tidak nikah sama perempuan ini? Ya, apapun alasan berdosa, namanya zina berdosa. Zina itu dosa besar, baik dia nikahi atau dia tidak nikahi. Itu kalau pertanyaannya apakah berdosa, ya berdosa. Kalau dia nikahi, ya alhamdulillah. Dia tidak nikahi, ya innalillah. Tidak bertanggung jawab berarti. Tapi dia nikahi atau tidak, mereka berdosa karena perzinahan itu. Hubungan di luar pernikahan itu. Terus anak ini misalnya perempuan yang hamil, nasabnya dinisbatkan kepada siapa, Bi? Tidak ada nasab. Jadi sang anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan maka dinasabkan kepada ibunya. Dia kehilangan nasab dari ayahnya. Walaupun akhirnya tetap dinikahi. Nanti kehilangan nasab. Jadi binnya kalau dia perempuan, bintinya binti ibunya. Binti Fatimah, binti Aminah itu. Kalau dia laki-laki bin Aminah bin Fatimah. Itu bukan bin Abdullah atau bin Abdurrahman, tidak. Begitu. Yang kedua, kehilangan hak waris. La yatawarosan, tidak boleh saling mewarisi. Ya, kalau misalnya sang ayah orang kaya raya, kemudian dia meninggal, anak yang dilahirkan di luar pernikahan ini tidak berhak dapat warisan. Atau misalnya ternyata
takdir sang anak ini kaya raya, lalu kemudian meninggal duluan daripada bapaknya, misalnya dia jadi pengusaha, kemudian dia meninggal duluan daripada bapaknya, maka bapaknya ini tidak berhak mewarisi dari harta anaknya tersebut. Walaupun anak biologis, tapi tidak boleh saling mewarisi. Kenapa? Karena didapatkan di luar pernikahan. Kalau dia perempuan, tidak berhak memberikan wali pernikahan. Nanti 25 tahun ke depan, kalau misalnya anak perempuannya mau nikah, dia datang ke KUA, dia antar ke KUA, lalu dia bilang, Pak Kua, tolong minta tolong diakad anak saya. Kenapa bukan bapak saja? Bapak kan ayahnya. Dia bilang, ya memang saya ayahnya, tapi saya bukan walinya. Kok bisa begitu? Iya, karena saya 25 tahun lalu melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Mencoblos sebelum hari H. Makanya hati-hati dengan perzinahan. Masya Allah. Baik, masih dari Pak Adilah Abu Abi. Ustadz, apakah orang yang menyakiti kita itu, bagaimana ini ya? Apakah kita harus bersabar walaupun dalam hati kita itu masih teringat dengan orang yang sudah menyakiti hati kita? Ya, makanya di dalam konsep yang dibangun oleh Al-Quran adalah fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Ya, kalau sekedar memaafkan tanpa melupakan, ya sakit hati terus. Ya kan? Memang kita harus kasih maaf, bahwa tiap kali balik ada muka, sakit hati terus. Ya. So kasih maaf tapi susah melupa. Makanya fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Gitu. Tapi kalau datang rasa sakit hati lihat wajahnya, ya sabari, tetap kasih senyuman, tetap kasih kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh diekspresikan rasa kekesalan itu. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Adilah Abu. Masih di live streaming YouTube Abi dari Ibu Andin. Assalamualaikum Ustadz, ada seorang suami orangnya sangat baik dan sayang keluarga, tapi istrinya kadang risih dan malu ketika si istri memanggil suami dan dijawab, ya sayang. Apakah ada yang salah dengan istrinya? Jadi istrinya itu risih Abi ketika dipanggil sayang. Ada yang dan salah. malu. Ya ada yang salah, dan dia berarti kekurangan pengetahuan tentang fikih berumah tangga. Justru fikih berumah tangga itu ya kita saling memuji dan saling memanggil dengan kata sayang. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah dan Siti Aisyah. Itu. Mestinya dia bangga dong. Iya kan? Bangga. Di saat para suami lain ada yang manggil langsung nama istrinya kan? Sebenarnya ini sangat tidak baik jika suami memanggil langsung nama istrinya. Walaupun adik sekali. Tidak pantas sebetulnya dalam agama ya. Dalam agama itu tidak pantas seorang suami memanggil langsung nama istrinya tanpa ada panggilan kasih sayang. Misalnya siapa? Isa. Itu tidak baik. Mesti ada kata nama, sayang gitu, mama atau bunda atau siapa. Gitu. Apalagi istri kepada suami. Istri kepada suami. Banyak sekali orang panggil nama. Ya. Nah, kalau di antara ibu-ibu ada yang masih panggil nama sampai hari ini, segera bertaubat. Banyak-banyak istighfar. Oh, pulang dari sini udah pulang harus. dari sini langsung praktekkan. Langsung praktek mau tak kaget pak itu. Malu ngulap betiti ya. Baik. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andin. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma Habibi dari Majelis Taklim Al Mubarak, Kecamatan Kota Utara. Di sini saya menanyakan pada Pak Ustadz, bagaimana menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain ada pihak ketiga, sudah ada orang ketiga, dan ini sudah berjalan lama. Tapi dengan yang istri yang pertama belum cerai. Itu pertanyaan saya, bagaimana menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sudah pisah ranjang, sudah kurang lebih 2 tahun. Tapi belum cerai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya sang suami sudah menjalani hubungan dengan wanita lain, padahal dengan istri pertama itu dia belum cerai. Ya, sudah nikah dengannya dan istri pertama belum cerai, tidak masalah. Itu dalam pandangan hukum syariat tidak masalah. Sebab sang suami diperbolehkan nikah sampai 4 kali dan bisa mengumpulkan 4 istri dalam satu pernikahan. Itu dalam pandangan syariat ya.
sang suami boleh mengumpulkan 4 istri dalam satu pernikahan, satu rumah tangga. Boleh. Yang tidak boleh yang sebaliknya. Jika masih dalam proses cerai, belum ada kata talak dari pengadilan, belum jatuh putusan, atau masih dalam masa iddah, kemudian sang istri nikah, ini yang bermasalah. Memang sudah jatuh putusan dari pengadilan, tapi belum selesai masa iddah 3 kali haid. Baru 2 bulan kemudian dia nikah. Ini bermasalah, pernikahannya tidak sah. Batal demi hukum. Itu. Tapi kalau sang suami, jangankan sudah dalam proses perceraian, meledak hihiyalah tinggal memwalidati menikah. Itu. Bahaya ini ya. Untung mudah-mudahan Pak Tengah tidak menonton di sana. Cuma sebaiknya memang sang suami mengkomunikasikan. Kalau dia mau poligami, maka dia minta izin, gitu. Jika terjadi sang istri merasa sakit hati dengan suaminya menikah padahal ini belum diceraikan, yang bermasalah sama istrinya. Karena secara hukum suaminya tidak melanggar. Ya, sang istri harus tahu suaminya diperbolehkan oleh syariat untuk nikah lagi. Gitu. Cuma kasih cepat saja DP proses perceraian supaya tidak lama-lama sakit hati. Itu saja. Oke, baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sudah kedua kali ini. Nama saya Ibu Asrin Polontalo dari Majelis Ta'lim Husnul Khotimah. Ini mewakili ibu-ibu semua. Begini Pak Ustadz, yang saya tanya begini, suami saya itu sudah kawin, terus tidak mau nafkahi saya lagi. Teruslah, jangankan mau tidur seranjang, menafkahi pun tidak. Justru anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi nafkah lahir batin sudah tidak? Sudah tidak ada lagi. Bagaimana hukumnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya suami berdosa. Berdosa besar. Nabi SAW mengancam para suami seperti itu. Kafa bil mar'i itsman ayyudhayyi aman yaqut. Cukuplah seorang suami berdosa jika menelantarkan istrinya yang wajib dia tanggung. Istri anak-anaknya wajib dia tanggung. Jangan karena dia menikah lagi kemudian menelantarkan istri pertama dan anak. Berdosa besar. Lebih baik baginya menceraikan daripada harus menelantarkan. Itu pilihan terbaik. Tapi kalau dia mau poligami kemudian menelantarkan salah satunya, dia berdosa. Berdosa karena kezaliman. Nah, proses yang bisa dilakukan oleh sang istri daripada tidak dinafkahi lahir dan batin, maka tadi yang saya sampaikan, kan ada buku nikah itu. Dasarnya buku nikah ke pengadilan agama laporkan bahwa sang suami tidak lagi menafkahi lahir batin, dan saya tidak ridho. Nanti pengadilan tinggal putuskan, selesai. Panggil suami kemudian cerai. Kalau tidak datang ke pengadilan dianggap ridho oleh negara. Dan dengan begitu tetap wajib taat sama suami. Walaupun dia tidak menafkahi lahir batin, tetap wajib ditaati. Gitu. Tetap wajib ditaati. Itu ya. Ya. Kalau kasusnya seperti itu yang berdosa suami. Mestinya dia tahu ini, kalau mau poligami itu harus ada fikihnya. Ada pengetahuan, tidak boleh sembarang menikah. Menikah tanpa kemudian pengetahuan ya begitu. Terjadi penelantaran ya. Mentang-mentang dengan istri baru kemudian istri lama tidak diberikan hak lagi, kewajiban lagi. Baik. Insyaallah bermanfaat. Masih ada yang bertanya, Bu? Baik, Abi. Agar tidak jenuh dalam rumah tangga, Bi, karena ada fase di mana kayaknya dingin begitu, Bi. Baik. Iya. Iya, namanya rumah tangga ini ada pasang surut. Iya. Ada pasang surut. Iya. Jadi ada saatnya kadang-kadang moodnya bahagia, ada kemudian ada sengsaranya, ada masalahnya dan sebagainya. Maka harus dihadapi dengan bijak. Ya. Sekali-sekali ini kan lebih banyak ibu-ibu ya. Jadi kalau sudah mulai jenuh di dalam rumah, maka ajak suami jalan-jalan. Kalau misalnya suami tidak punya modal, kalau boleh ibu modali. Iya, kalau ibu punya uang, punya gaji, ibu modali. Orang mau jalan-jalan. An bodoi mau sukari olehmu, timadoi. Yang penting orang jalan-jalan suami istri, begitu. Meremajakan cinta. Karena cinta dalam rumah tangga itu ibarat tanaman. Kalau tidak pernah diremajakan, dia lama-lama mati. Layu. Harus ditanam, dirawat dan sebagainya. Gitu. Jadi ajak jalan-jalan sekali-sekali. Quality time. Berdua saja.
Anak-anak tinggal dulu. Kalau ada anak bayi titip dulu. Baru jalan berdua. Itu luar biasa. Pergi ke mall, pergi makan di luar ya. Jangan istri suruh masak terus. Bilang, kita ini berapa tahun kurang masak terus di dapur, tidak pernah makan di luar. Ya. Jadi ingatkan suami. Ya. Jangan bawa nasi poli yang mau pindah ke halaman rumah. Bosa mau konten itu. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, kasih hadiah sama suami. Ya, kasih hadiah. Ibu kalau misalnya suami ulang tahun, coba ibu diam-diam, kan saya tahu DP ukuran baju. Ya kan? Beli kemari baju baru, kasih surprise buat surprise. Kejutan buat dia gitu. Walaupun sang suami tidak pernah melakukan hal yang sama. Kadang-kadang istri saya ini kurang saya terus yang bekeng-bekeng begitu, tipe itu tidak pernah bekeng begitu. Tipe itu tidak pernah balas saya punya kebaikan. Anda ini melakukan itu karena suami atau karena Allah? Kalau karena suami sakit hati, kecewa, tidak dibalas. Tapi kalau karena Allah, dia balas atau tidak? Plong. Kenapa? Karena saya melakukan itu karena Allah. Saya taat sama suami itu bukan karena suaminya, tapi karena Allahnya. Ibu-ibu kalau mau taat sama suami karena suami, lalu tidak dibalas. Kapan tidak dibalas sakit hati. Tapi kalau karena Allah, terserah. Mati hilamu memalasi atau dihila. Karena saya melakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjadi penghuni surga. Sebagaimana Siti Mutia, ada kisah yang walaupun hadisnya diperselisihkan atau ceritanya tidak bersumber, cuma untuk targhib wa tarhib. Motivasi. Ya, motivasi. Bahwa satu ketika Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, belajarlah dari Siti Mutiah yang masuk surga pertama kali setelah istri-istri Nabi. Gitu. Oh, siapa itu? Siti Mutiah namanya, dicari rumahnya. Kemudian dia perhatikan, kira-kira apa yang membuat Siti Mutiah ini masuk ke dalam surga? Oh, ternyata dia sebelum suaminya datang pulang kerja sudah sudah berdandan. Kemudian dia sambut suaminya di tangga rumah, lalu dia cium tangan, kemudian dia antar ke kamar mandi, dia bantu bersihkan, lalu dia temani makan, kemudian setelah makan dia kasih cambuk 2 meter. Apa dia bilang? Wahai suamiku, kalau dalam pelayanan hari ini atau dalam masakan ada yang tidak enak, aku ikhlas untuk dicambuk. Gitu. Kira-kira masih ada wanita sekarang begitu? Tidak. Tidak ada. Nanti orang bilang, Ustaz Alhamdulillah tidak ada cambuk, dia cari kamar cambuk, apalagi somsa dia bagi. Mapahutulio nekawati. Baik ya? Abi, kita sudah berada di penghujung acara, Abi. Mohon menutupnya dengan doa. Baik. Ya, untuk keberkahan majelis kita ini ya, insya Allah Lentera Hati semakin jaya, amin. Semakin memberikan pencerahan untuk masyarakat Gorontalo, bahkan di luar Gorontalo ya, saya temukan banyak yang mengatakan Sulawesi Tengah ada dapat ceramah pencerahan dari Ustadz Rahmat. Jadi alhamdulillah ini berkah, dan kehadiran kita di tempat ini insya Allah mendapatkan catatan pahala dan pemberat amal kebaikan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana wa la haulana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarak, juga Bapak Ibu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.